Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Vincentius Arnold Fridolin dari kelompok 3 Computing. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang greedy algorithm. Pertama-tama, apa sih itu greedy algorithm? Jadi, greedy algorithm adalah algoritma yang dipakai dalam komputasional yang fungsinya untuk mengoptimalisasi suatu permasalahan. Nah, contoh-contoh permasalahan yang akan dioptimalisasi itu memaksimalisasi keuntungan, meminimalisasi kerugian, dan mengoptimalisasi waktu. Nah, contoh beberapa permasalahannya adalah pertama, memaksimalisasi jumlah pekerjaan atau yang biasa kita sebut activity selection problem. Yang kedua adalah encoding data dalam file yang biasanya kita kenal dengan Huffman encoding problem yang fungsinya untuk meminimalisasi ukuran file. Selanjutnya yang kita sering dengar adalah knapsack problem atau memaksimalisasi barang yang dimasukkan ke ransel sesuai dengan value-nya. Yang terakhir yang biasa kita kenal adalah graph yang kita dimana untuk mencari bobot minimal dari graph. Selanjutnya adalah menyelesaikan optimalisasi permasalahan ini itu biasanya menggunakan greedy algorithm atau dynamic programming. Nah, mengapa kita menggunakan greedy algorithm dan mengapa kita menggunakan dynamic programming? Pertama-tama, setiap algoritma yang memiliki masalah tertentu, itu permasalahan itu akan kita selesaikan dengan algoritma yang optimal. Oleh sebab itu, greedy dan dynamic programming itu salah satu teknik untuk mengoptimalisasi penyelesaian masalah tersebut. Nah, kenapa ada dua teknik ini? Karena untuk setiap permasalahan, kita bisa menggunakan strategi algoritma yang lebih sesuai dengan masalah yang kita sedang hadapi. Apabila masalah yang kita sedang hadapi lebih cocok menggunakan greedy algorithm, maka kita akan menggunakan greedy algorithm. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya adalah konsep dari greedy. Jadi greedy itu adalah konsepnya untuk membagi setiap permasalahan menjadi sub-permasalahan. Jadi untuk setiap masalah yang besar, kita akan membagi menjadi beberapa langkah penyelesaian. Nah, untuk setiap langkah penyelesaian, kita akan mengambil solusi yang paling optimal atau yang terbaik dalam satu sub-masalah tersebut. Nah, oleh sekarang itu, karena adanya sub-masalah yang kita selesaikan secara satu persatu, itu akan mengarahkan kita kepada solusi yang optimal secara keseluruhan. Sehingga masalah yang tadinya besar, kita pecah menjadi kecil, dan kita selesaikan per satu satuan kecil, akhirnya kita bisa menyelesaikan secara keseluruhan dari permasalahan yang kita hadapi dengan greedy algorithm. Nah, contoh sederhananya adalah, contoh berangkas yang memiliki sebuah angka A. Pak Dengklek harus mengubah angka tersebut menjadi angka B. Nah, pada berangkas ini terdapat 6 angka, yaitu min 5, min 2, min 1, 1, 2, dan 5. Nah, Pak Dengklek ingin menekan tombol seminimal mungkin agar angka A menjadi angka B. Misalnya pada contoh, jika angka A adalah 1, dan Pak Dengklek ingin mengubah angka tersebut menjadi B, yaitu 10, Pak Dengklek harus menekan seminimal mungkin adalah 3 tombol, yaitu adalah 5, 2, dan 2. Sehingga dari 1, angka tersebut akan menjadi 10. Karena awalnya 1, kita tambah dengan 5, tambah 2, dan tambah 2 lagi. Sehingga hasil akhirnya akan sama dengan B. Sehingga Pak Dengklek hanya menekan 3 tombol. Maka permasalahan selesai secara optimal. Nah, ini disebut sebagai teknik greedy. Nah, contoh selanjutnya, ini sama seperti tadi, ini penjelasan secara lebih rinci. Jadi, cara sederhananya adalah, kita harus melihat berapa selisih antara B dan A. Seperti pada contoh, yaitu A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 10, maka kita misalkan X adalah selisih dari B dan A, yaitu 9. Dari 10, kita kurangi dengan 1, sehingga selisihnya ada 9. Nah, kita akan melihat pertama-tama, jika selisihnya melebihi dari 5, maka Pak Dengklek otomatis akan menekan tombol 5. Jika setelah ditambahkan, X sudah kurang dari 5, maka Pak Dengklek akan turun menekan tombol 2. Begitu seterusnya sampai nilai X, selisihnya sudah bernilai 0. Nah, pada contoh di bawah, kita bisa lihat pada iterasi pertama, posisi A masih 1, dan tombol yang sekarang ditekan, kita akan menekan tombol 5, maka posisi keadaan A menjadi 6. Akhirnya kita menekan 1 tombol. Pada saat iterasi kedua, tombol A sudah bernilai 6. Kita akan melihat apakah selisihnya sudah berbeda kurang dari 5 belum. Jika sudah, kita akan menekan tombol yang berada di bawahnya, yaitu tombol 2.
Akhirnya tombol sudah ditekan 2 kali. Nah, begitu seterusnya sampai iterasi ketiga dan kita lihat pada posisi iterasi ketiga, maka nilai A sudah akan bernilai 10. Karena nilai A sudah bernilai 10, maka tombol yang kita tekan adalah 3 tombol untuk mencapai dari A1 sampai A bernilai 10 sama dengan B. Artinya minimal untuk penekanan tombol adalah 3 kali yang dilakukan oleh Pak Dengklek. Ini adalah cara yang kita gunakan, yaitu menekan dari tombol yang paling besar selisihnya. Misalnya contohnya di sini kita lihat pada iterasi pertama, terlebih dahulu kita menekan tombol 5 karena selisihnya masih melebihi 5. Sampai selisihnya sudah melebihi atau kurang dari 5, itu baru kita menekan tombol yang nilainya lebih sedikit dibandingin 5. Nah, cara selanjutnya, cara lebih optimal adalah kita bisa lihat kalau seandainya selisih A dan B tadi adalah 9. Misalkan saja saya contohkan variabel count integer adalah suatu variabel penghitung untuk beberapa tombol yang kita tekan. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tahu pasti bahwa jika selisihnya adalah 9 ataupun kita tahu bahwa selisihnya lebih dari 5, maka kita tahu maka penekanan itu akan dilakukan sebanyak 5 dikali beberapa kali. Oleh karena itu, selisih tersebut pada contoh ini adalah 9. 9 ini akan kita bagi dengan 5. Karena 9 kita akan bagi dengan 5, maka tombolnya kita tekan 1 kali untuk tombol yang kita tekan 5. Nah, pada contoh yang selanjutnya mungkin kita lihat kalau seandainya X-nya 12, maka kita akan menekan X itu 12, maka 12 masih lebih dari 5. Karena 12 masih lebih dari 5, kita akan bagi dengan 5. Hasil dari 12 bagi 5 itu adalah 2, karena dibulatkan ke bawah. Oleh karena itu, kita akan menekan 2 tombol 5. Karena misalnya contohnya adalah dia masih 12 selisihnya, misalnya 1 dan 13, maka kita menekan 5 2 kali, sehingga nilainya sekarang A menjadi nilai 10. Akhirnya tombol yang kita tekan adalah 2. Nah, karena di sini selisihnya adalah 9, dan kita membagi 9 dengan 5 adalah 1, karena kita menekan 1 kali tombol 5. Nah, kemudian setelah kita melakukan pembagian dengan 5, kita akan lakukan pembagian dari X ini, kita akan lihat berapa sisanya setelah dibagi dengan 5. Maka itu akan kita simpan ke dalam nilai selisih. Maka setelah dibagi, maka kita bisa lihat X itu akan menjadi sisa yang hasil dari setelah kita bagi. Oleh karena itu, X sekarang menjadi nilainya 4. Nah, karena 4, kita sudah melihat bahwa ini sudah di bawah dari 5. Akhirnya kita harus mencari nilai di bawah 5, selain yang kita sudah lakukan tadi. Nah, akhirnya kita lakukan pembagian X dengan 2. Seperti cara di atas, kita lakukan, maka kita bisa lihat seperti tabel di bawah ini. Langkah pertama adalah kita seperti di atas, X-nya 9, dan kita akan bagi dengan 5, hasilnya akan 1. Kita akan menekan 1 tombol, dan selanjutnya kita akan membagi 9 mod dengan 5, sisanya adalah 4, seperti pada langkah kedua. Dan langkah kedua kita lihat, X-nya bersisa 4, maka kita akan bagi dengan 2, kita akan menekan 2 tombol. Nah, oleh karena itu kita akan lihat, sekarang kita akan membagi mod sisanya dari 4, kita bagi dengan 2, kita lihat sisanya adalah 0. Karena sisanya 0 dan X sudah 0, maka kita akan berhentikan prosesnya. Karena sudah selesai prosesnya sehingga selisihnya sudah 0 nih. Karena selisihnya sudah 0, akhirnya kita bisa katakan bahwa nilai yang kita sekarang punya di A itu adalah nilai yang sesuai yang kita ingin cari, nilai B. Oleh karena itu kita bisa dapatkan dengan sederhana, kita hanya menekan 3 tombol. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang permasalahan sebelumnya, dengan teknik greedy bisa dilihat di slide ini. Selanjutnya adalah knapsack problem, atau yang biasa kita sebut dengan permasalahan ransel, yang biasa kita selesaikan dengan algoritma greedy. Terdapat jenis-jenis knapsack yang biasanya kita kenal dengan 2 jenis ini, binary knapsack yaitu bernilai 0 atau 1, dan fraction knapsack. Jadi, binary knapsack itu adalah pemilihan barang yang akan dimasukkan ke dalam tas, tapi hanya bisa diambil 1 kali, diambil atau tidak diambil. Karena itu kita sebut dengan binary knapsack, 1 atau 0. Sementara fraction knapsack adalah pengambilan barang bisa dilakukan berulang-ulang kali.
Nah, binary knapsack biasanya tidak optimal dilakukan secara greedy. Nah, yang biasanya optimal dilakukan secara greedy adalah fraction knapsack. Nah, contohnya pertama, kita akan membahas masalah knapsack ini secara umum. Nah, contohnya adalah seorang maling, misalnya, memiliki ransel yang berkapasitas maksimum W besar dan dengan set yang meliputi N jumlah item. Nah, misalnya saja setiap item kita misalkan adalah I, memiliki bobot W ke I dan manfaatnya adalah V ke I. Yang dimana W dan V ini adalah nilainya integer. Nah, sehingga setiap item memiliki bobot dan value-nya masing-masing. Nah, permasalahan umumnya adalah bagaimana cara maling mengemas ransel agar isi ransel bernilai maksimal. Nah, pertama-tama kita akan bahas secara binary, yaitu item bisa dibagi menjadi dua pilihan, yaitu diambil atau kita tinggal. Nah, kita bisa lihat di sini pada kotak oranye, kita harus cari tahu apakah barang itu diambil atau ditinggal dari I item ke 1 sampai ke N. Nah, oleh karena itu, kita akan memberikan tanda, jika kita akan ambil, kita akan beri tanda 1, dan jika tidak kita ambil, akan kita beri tanda 0. Pada contoh selanjutnya, kita akan melihat solusinya seperti ini. Misalnya saja kita memiliki 3 item, dengan bobot maksimal yang bisa dibawa oleh maling adalah 50. Nah, kita akan lihat item pertama yaitu memiliki bobot 10, item kedua memiliki bobot 20, item ketiga memiliki bobot 30. Nah, kita lihat di sini setiap item, yaitu item 1 yang memiliki bobot 10, itu memiliki nilai value adalah 60. Begitu seterusnya sampai item ketiga. Oleh karena itu, maling akan mengambil item 1 dan item 3. Nah, di sini kenapa binary knapsack tidak bisa diselesaikan menggunakan algoritma greedy karena kurang tepat. Karena kalau kita bisa lihat di sini, dengan greedy, jika kita lihat harusnya kita akan mengambil item 1 dan item 2. Namun, kenyataannya, item 1 dan item 3 diambil, maka akan menjadi keuntungan lebih besar kepada maling. Nah, oleh karena itu, algoritma ini, greedy, biasanya digunakan pada fractional greedy, yang biasa kita sebut yang fractional knapsack. Nah, pada contoh ini kita bisa lihat kalau item bisa diambil berkali-kali. Nah, untuk penjelasannya ada di bawah sini, yaitu adalah kita harus melihat apakah nilai X itu akan melebihi nilai yang kita bisa lihat di sini 0 sampai 1. Nah, untuk item dari 1 sampai ke N. Nah, ini contohnya sama sepertinya tadi. Kita lihat solusi yang sama kita akan lakukan, pilihan greedy-nya. Kita akan lakukan compute nilai per pound-nya. Lakukan seperti hal yang sama seperti yang permasalahan sebelumnya. Maka kita akan temukan 6 per pound untuk item 1. Untuk item 2 adalah 5 per pound. Dan item 3 adalah $4 per pound. Nah, oleh karena itu misalnya item ini kan bisa diambil berulang-ulang oleh maling. Sehingga maling otomatis akan mengambil item 1 sebanyak 5 kali. Maka hal itu akan lebih menguntungkan maling, sehingga maling bisa mengambil barang dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, oleh karena itu kita sudah lakukan secara berurutan, kita urutkan berdasarkan nilai value dari kecil sampai besar, atau besar ke kecil, terserah kita. Dan kita akan ambil sebanyak mungkin item yang nilainya value-nya lebih besar, paling besar ini. Jadi sehingga kita bisa mengambil, maling bisa mengambil nilai item 1 sebanyak bisa yang kita bisa muat di sini, yaitu 50. Yaitu kita bisa mengambil 5 kali. Yang kita bisa lihat, berarti kita bisa memiliki nilai $300. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai greedy pada kesempatan kali ini. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat. Untuk selebihnya, saya mohon maaf bila ada kesalahan untuk penjelasan, dan terima kasih sudah mendengarkan.